Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku yang menurut saya sangat menarik, dan ini merupakan salah satu buku kesukaan saya. Jadi dari sekian banyak buku yang saya miliki, ini salah satu buku favorit saya karena buku ini sangat unik dan banyak sekali pengetahuan umum dan wawasan yang saya dapatkan dari buku ini. Dan buku ini sudah pertama kali terbit pada tahun 2002, artinya sudah 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, dan buku ini walaupun terbit tahun 2002, tapi saya baru mengetahui adanya buku ini pada tahun 2016. Jadi 14 tahun kemudian saya baru mengetahui bahwa ada buku ini. Dan buku yang saya maksud itu adalah, judulnya adalah Dibalik Kesuksesan Kuis Siapa Berani. Ini bukunya. Dan buku ini ditulis oleh Helmi Yahya dan Farid Ziyad. Nah, kalau teman-teman dari namanya saja saya yakin teman-teman sudah tahu buku ini tentang apa. Jadi buku ini adalah ibaratnya kayak seperti behind the scene dari produksi kuis Siapa Berani. Kuis Siapa Berani itu sendiri adalah salah satu kuis paling fenomenal dalam sejarah televisi Indonesia, karena jumlah episodenya sudah banyak sekali, bahkan sudah bertahun-tahun. Kuis ini sempat tayang bertahun-tahun, pertama kali di Indonesia, lalu pindah ke RCTI, bahkan juga pernah di TVRI beberapa tahun yang lalu. Nah, selain itu, yang membuat kuis ini sangat fenomenal adalah kuis ini jumlah pesertanya dalam setiap episode itu hampir kurang lebih sekitar 100 orang peserta. Jadi bisa dibayangkan betapa pusingnya bagian kreatif kuis ini pada awal-awal pembuatan kuis ini, di mana mereka harus mencari 100 orang untuk setiap episodenya. Dan kuis ini pada masanya itu tayang live setiap hari, kalau tidak salah dari hari Senin sampai Jumat. Jadi bisa dibayangkan pusingnya seperti apa nyari pesertanya. Nah, selain itu kuis ini juga pernah dinobatkan sebagai yang terbaik ketiga di Asia dalam Asian Television Award, ya. Dan kuis ini juga saya baca di sini meraih penghargaan Panasonic Award tahun 2001 untuk kategori kuis terbaik. Wow, pokoknya ini, dan kuisnya ini yang hebatnya lagi adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tuh tidak ecek-ecek. Jadi pertanyaan yang diberikan tuh berkualitas dan pastinya bisa menambah wawasan dari setiap peserta maupun pemirsa yang menonton kuis ini di televisi. Nah, kalau kita perhatikan, buku ini cukup tebal. Ini ya, buku ini sendiri terdiri dari 260 halaman kurang lebih, dan ada foto-fotonya juga di sini, foto-foto dan testimoni beberapa public figure Indonesia yang pernah mengikuti kuis ini. Dan buku ini juga menampilkan cerita di balik kuis itu sendiri. Jadi bagaimana ide awalnya kuis itu muncul, bagaimana formatnya awal-awalnya seperti apa, dan konsepnya seperti apa, semua dijelaskan di buku ini gitu. Dan kalau teman-teman bertanya siapakah dua orang ini adalah Helmi Yahya, atau saya biasa manggil Mas Helmi karena saya kebetulan mengenal beliau, Mas Helmi. Dan ini Mbak Alia Rohali, mantan Putri Indonesia yang juga menjadi host dari acara kuis Siapa Berani. Nah, di buku ini juga ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditayangkan atau diberikan pada peserta di acara kuis Siapa Berani, dan juga ada jawabannya juga. Jadi bisa untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita.
gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa Mas Helmi itu terkenal dalam setiap kuis-kuisnya itu selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang edukatif, menambah wawasan. Bahkan terkadang kita tidak mengetahui pertanyaan tersebut, tapi setelah kita melihat episode tersebut, kita menjadi mengetahui dan bertambah wawasan yang kita miliki. Itu hebatnya Mas Helmi Yahya gitu. Dan buku ini saya mendapatkannya langsung dari Mas Helmi Yahya pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 itu saya dipercaya oleh Mas Helmi Yahya untuk membantu Mas Helmi dalam membuat beberapa pertanyaan dipercaya untuk membuat pertanyaan dalam beberapa program kuis televisi yang dikerjakan oleh perusahaan Mas Helmi pada saat itu. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, dan Mas Helmi sendiri cukup puas dengan soal-soal yang saya buat, karena seperti kita ketahui bahwa Mas Helmi itu punya standar khusus dalam pembuatan soal-soal yang akan tampilkan dalam program kuisnya. Jadi nggak bisa kalau kita sekedar kasih pertanyaan yang istilahnya ecek-ecek, itu nggak bisa. Pasti Mas Helmi minta pertanyaan yang berkualitas dan bisa memberikan atau menambah manfaat, terutama pengetahuan dan wawasan umum kepada peserta maupun penonton kuis tersebut. Itu hebatnya Mas Helmi. Dan pada saat Mas Helmi memberikan buku ini di kantornya, buku ini juga ditandatangani langsung oleh Mas Helmi. Ini saya tunjukkan sebagai bukti ya. Nih, tantangan Mas Helmi diberikan kepada saya. Tuh. Nah, pada saat itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Helmi mengenai buku ini. Karena kebetulan pada saat tahun 2012 kan saya pertama kali membuat buku, saya tahun 2012, yaitu cerita tentang mereka. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Helmi, lalu Mas Helmi bertanya kalau pembuatan buku gimana nih, prosedurnya gimana, apa ada kenalan apa gimana. Saya jelaskan. Waktu itu saya menjelaskan kalau saya punya kenalan, dan kita sempat ngobrol-ngobrol. Saya sempat menghubungi kenalan saya, dan kenalan saya tersebut pada saat itu juga sempat berbincang langsung dengan Mas Helmi, saya ingat. Karena pada saat pembicaraan tersebut terjadi, saya ingat Mas Helmi menggunakan telepon saya di ruangan kerjanya Mas Helmi. Dan jadi saya menghubungi teman saya itu, saya bilang ini Mas Helmi Yahya mau bicara mengenai tentang soal buku. Langsung dari HP saya Mas Helmi bicara dengan teman saya itu, bicara to the point. Mas Helmi, saya mau bikin buku bla bla gini, apa yang harus persiapkan bla bla bla. Pokoknya Mas Helmi kan orangnya tak gitu kan. Salut saya memang Mas Helmi. Dan setelah itu saya tidak mengikuti perkembangannya lagi ya, gitu. Karena setelah itu Mas Helmi yang mengontak berkomunikasi langsung dengan teman saya tersebut. Nah, pada saat setelah Mas Helmi selesai berbincang dengan teman saya tersebut, Mas Helmi bercerita tentang buku ini. Jadi kata Mas Helmi, saya nggak tahu loh kalau ternyata buku itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan. Karena menurut Mas Helmi, buku ini dulu dibagikan, dicetak banyak, lalu dibagikan secara gratis kepada setiap peserta dari acara kuis Siapa Bani. Jadi bisa dibayangkan kalau dari satu hari aja ya, satu hari itu kita anggap aja satu hari itu syuting satu episode ya, satu episode 100 orang ya kan. Berarti selama sebulan aja itu udah ada 3.000 cetakan buku ini, bisa dibayangkan. Dan itu sebulan 3.000. Kalau misalnya setahun 3.000 dikali 12 36.000, luar biasa kan. Dan pada saat itu Mas Helmi hanya mencetak saya, dicetak, pokoknya setiap peserta katanya dibagiin. Dan ini berlangsung selama beberapa tahun. Jadi buku ini saya yakin jumlahnya udah puluhan bahkan ratusan ribu yang dimiliki oleh para peserta kuis Siapa Bani.
karena berdasarkan penuturannya Mas Helmi Yahya sendiri bahwa buku ini memang dibagikan secara cuma-cuma kepada setiap peserta kuis Siapa Berani yang mengikuti kuis tersebut di studio televisi ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, memang buku ini sudah ibaratnya sudah cukup lama, 22 tahun, dan setahu saya sih tidak ada di Gramedia atau di toko buku, tapi teman-teman masih bisa menemukannya di toko online. Saya beberapa waktu lalu menemukan buku ini tuh di Tokopedia, ada yang menjual sama juga, banyak malah yang menjual buku ini, dan kondisinya rata-rata masih bagus gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui behind the story-nya kuis Siapa Berani, buku ini sangat saya rekomendasikan karena banyak sekali Mas Helmi memberikan berbagi hal-hal kreatif, pemikiran kreatifnya di buku ini, pertama tentang kuis Siapa Berani. Jadi bisa dibilang kuis Siapa Berani itu adalah masterpiece-nya Mas Helmi Yahya. Dan saya juga sebuah kehormatan bagi saya pernah menjadi bagian dari kuis Siapa Berani, membuat beberapa soalnya pada saat kuis tersebut tayang di TVRI pada saat itu. Jadi pokoknya sebuah kehormatan bagi saya bisa terlibat dalam kuis tersebut. Dan sekali lagi, kalau teman-teman tertarik, teman-teman masih bisa mendapatkannya di sejumlah toko online buku ini. Nah, untuk buku saya sendiri ini masih dalam kondisi cukup baik, terawat. Saya ingat mendapatkan buku ini pada saat berkunjung ke kantornya Mas Helmi Yahya tahun 2016. Makanya tadi kan ada tantangannya nih Mas Helmi nih tahun 2016. Sama Mas Helmi kasih saya, ini ambil aja nih, baca-baca. Ternyata memang masih banyak pada saat itu di perpustakaannya Mas Helmi Yahya, di kantornya di kawasan Kemang pada saat itu. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Video kali ini ialah membahas tentang buku ini, buku dibalik kesuksesan kuis Siapa Berani. Dan saya pribadi berharap mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi program kuis di televisi yang memberikan wawasan dan pengetahuan kepada tidak hanya peserta tapi juga kepada pemirsa secara umum. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir acara-acara televisi di Indonesia, mohon maaf sekali, menurut saya banyak yang kurang mendidik ya gitu. Saya tidak perlu sebutkan nama program-program acaranya maupun stasiun televisinya, tapi saya yakin mayoritas pasti setuju bahwa program televisi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan ya, karena tidak hanya mementingkan rating, tidak memperhatikan mementingkan kualitas dari program acara itu sendiri. Itu yang sangat disayangkan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.